fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah dan janganlah melampaui batas. Inilah ayat yang mengizinkan kepada kita untuk berperang. Karena memang kita diperintahkan untuk mempertahankan diri. Tetapi Allah berfirman wala ta'tadu, tidak boleh melampaui batas. Maka perang di dalam agama kita ada adab-adabnya. Bahkan ada rukun jihadnya. Tidak boleh rukun jihad itu tidak terpenuhi. Harus dipenuhi rukun-rukun jihadnya yang sudah kita jelaskan di kesempatan yang lalu. Termasuk melampaui batas itu adalah mencincang musuh. Jadi dalam agama kita perang tidak boleh untuk mencincang musuh atau melampiaskan dendam dan amarah. Itu tidak boleh. Pas perang begitu berhasil nangkap musuh lalu melampiaskan dendam dan amarah, maka itu tidak dibolehkan. Lalu kemudian misuh, nggak perlu didoni barang, maka ini namanya melampaui batas. Itu tidak dibolehkan. Maka di antara pesan-pesan yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan itu pesan-pesan yang mencerminkan bagaimana kesantunan Islam bukan hanya dalam muamalah tetapi bahkan di dalam perang. Masih ingat bagaimana ketika para sahabat melepaskan tentara di medan perang? 6 di antara pesan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika mewasiatkan kepada pasukan perang ketika mengirim ke Syam. Apa pesannya? Dilarang membunuh perempuan. Jadi tidak boleh perempuan diperangi. Tidak boleh pula untuk melecehkan kehormatan perempuan. Dan kita melihat sejarah di negeri kita dulu sebagai negara korban perang di masa yang lalu, tidak sedikit perempuan yang jadi korban. Bukan saja korban perang tapi juga korban pelecehan. Ada apa tidak? Banyak. Nah, dalam agama kita dilarang. Asibyan, demikian pula anak-anak kecil itu dilarang bagi kita untuk kemudian diperangi. Jadi dilarang memerangi anak-anak. Kemudian yang berikutnya ar-ruhban, para rahib. Para rahib itu para pemuka agama, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi atau orang-orang di luar Islam itu tidak boleh untuk diperangi. Sebagaimana pernyataan sahabat Abu Bakar, fadharhum, biarkan mereka. Jadi tidak boleh tokoh agama jadi korban perang. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, dilarang bagi kita ketika dalam peperangan tersebut untuk mencincang musuh. Tahu mencincang? Dimutilasi. Jadi tidak boleh. Dulu di zaman Nabi, suatu saat ada paman Nabi yang namanya Hamzah, ketika dalam perang itu diambil jantungnya lalu dikunyah-kunyah. Nah ini kalau dalam agama kita pelanggaran, tidak dibolehkan. Kemudian yang kelima, asyuyukh, orang tua, itu juga tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Penduduk sipil, yang keenam adalah penduduk sipil, para petani, para pedagang, itu tidak boleh dijatuhkan pula, ditumpahkan pula darahnya, tidak diperbolehkan. Para pekerja, para pegawai itu tidak dibolehkan. Maka sungguh kalau pesan-pesan dari Nabi, pesan-pesan dari para sahabat ini diindahkan di dalam perang,
maka perang itu sangat santun. Bahkan para sahabat dahulu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak merusak tumbuh-tumbuhan. Kira-kira ada enggak perang hari ini yang tumbuhan enggak rusak? Gedung saja rusak sekarang, apalagi tumbuhan. Nah, dalam agama kita tumbuh-tumbuhan saja tidak boleh dirusak. Jadi betapa Islam mengajarkan kesantunan bukan saja kepada sesama muslim, tapi juga kepada orang yang berbeda agama. Maka perang hanya diizinkan kepada para tentara yang memerangi kaum muslimin. Itu pun Bapak Ibu, di dalam agama kita namanya kafir harbi. Jadi saya pernah sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, orang kafir itu ada 4 macam. Masih ingat? Harbi, dhimmi, mu'ahad, musta'man. Nah, yang boleh diperangi hanya harbi. Harbi itu yang memerangi umat Islam. Maka kalau tidak memerangi umat Islam tidak boleh. Meskipun memerangi umat Islam, kalau pemerintah belum mengumumkan perang, kita tidak boleh memerangi mereka. Karena perang baru dibolehkan kalau sudah diumumkan perang, atau bahasa populernya genderang perang sudah ditabuh. Jadi selama genderang perang belum ditabuh, maka serahkan pada pihak yang berwajib. Kemudian yang kedua, kafir dhimmi, itu orang beda agama di sekitar kita yang tidak mengganggu kita, yang tunduk pada penguasa yang sah, itu tidak boleh diperangi. Kemudian yang ketiga, itu kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian damai, itu juga tidak boleh diperangi. Maka Nabi pernah bersabda, man qatala mu'ahadatan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai, maka tidak akan mencium bau surga. Jadi kalau sudah berjanji untuk damai, itu tidak boleh berkhianat lalu menumpahkan darahnya. Maka berkhianat menumpahkan darah mereka sama saja lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Dan di negeri kita versi Muhammadiyah itu tidak disebut sebagai negeri kufur, tidak pula disebut sebagai negeri muslim, tapi apa? Darul Ahdi Wasyahadah. Apa itu Darul Ahdi Wasyahadah? Ada yang pernah dengar? Belum? Itu kalau di Muhammadiyah istilahnya itu Darul Ahdi Wasyahadah, negeri perjanjian dan persaksian. Karena negara ini dibentuk atas perjanjian bersepakat antara muslim dan non muslim, berjanji bersepakat yang diikat dengan bingkai undang-undang dasar dan Pancasila. Maka itu adalah perjanjian kita yang tidak boleh untuk dikhianati. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau para salafus saleh dulu, ketika negeri tersebut dapat menjalankan syariat Islam, meskipun tidak diformalkan, maka bisa disebut sebagai negeri kaum muslimin. Termasuk di negeri kita, itu sholat tidak dilarang, difasilitasi. Rukun Islam semua difasilitasi, syahadat boleh, sholat difasilitasi, kantor-kantor ada masjid. Kemudian puasa difasilitasi. Bahkan kadang-kadang dari pemerintah juga ada safari taraweh, ada buka puasa misalnya. Kemudian yang berikutnya zakat juga difasilitasi. Kemudian yang kelima, haji difasilitasi, ini membuat difasilitasi. Maka cukup untuk disebut sebagai negeri kaum muslimin. Adzan dibebaskan, di negeri kita adzan bebas, maka juga disebut sebagai negeri Islam, negeri kaum muslimin. Dan di negeri kita terkait kemarin desas-desus penggunaan toa itu tidak ada masalah bagi Muhammadiyah, karena toa itu tidak dilarang oleh pemerintah.
tapi dibatasi penggunaannya untuk adzan dan iqomah, dan itu Muhammadiyah sudah menerapkan dari dulu, sehingga aturan tersebut itu tidak untuk warga Muhammadiyah, karena warga Muhammadiyah hanya menggunakan toa untuk adzan dan iqomah, tidak yang lain kan. Nah, sehingga aturan itu tidak mengenai kita, karena kita dari dulu sudah menerapkan toa hanya untuk adzan dan iqomah, sehingga jangan sampai dipelintir itu melarang adzan. Itu tidak melarang adzan, tidak melarang iqomah, tapi supaya warga di sekitar masjid tidak terganggu. Setiap saat pakai toa, baca Quran pakai toa, nyanyi pakai toa. Wah, itu samping masjidnya, kanan kiri masjidnya ya terganggu. Ini umpama, tapi kan kita tidak begitu. Ya, jam 3 pagi misalnya, itu mengganggu yang sakit, yang lagi istirahat. Maka wajar kalau pemerintah membuat aturan penggunaan toa. Jadi bukan terus diterjemahkan ini anti Islam, bukan, tapi karena memang untuk melindungi warga di sekitar masjid supaya tidak terganggu oleh toa masjid. Tapi untuk adzan di negeri kita tidak dilarang. Baik, kita harus bijak di dalam menyikapi aturan pemerintah. Ya, kalau lelayu itu wajar, karena untuk apa? Salah satu tujuan untuk lelayu, dan tidak dilarang kan mengumumkan lelayu? Ya, tidak dilarang. Baik, boleh tidak mengumumkan lelayu di masjid? Boleh. Tujuannya apa? Agar banyak orang yang menyolatkan, agar banyak orang yang takziah, dan itu tidak setiap saat. Dan itu tidak terjadwalkan. Jadi mengumumkan lelayu itu sifatnya insidental, tidak terjadwal. Ada enggak yang terjadwal mengumumkan lelayu? Enggak ada, sehingga ini boleh-boleh saja, ini insidental kok, tidak terjadwal. Tapi coba kalau terjadwal, tiap jam 3 pagi nyetel Quran, lah ini kan mengganggu. Al-Qur'annya sih tidak mengganggu, tapi penggunaan toahnya ini. Nah, kemudian apa lagi? Setiap maghrib nyanyi-nyanyi misalnya loh, ini cuma ilustrasi. Nah, maka Bapak Ibu ini bisa mengganggu. Tapi mengumumkan orang yang meninggal dunia itu tidak terjadwal. Ada apa yang dijadwal? Pokoknya tiap jam 7 pagi ngumumkan orang meninggal. Sopo sing kon mati. Tidak ada, tidak, ini insidental untuk kebutuhan kaum muslimin, dan semua warga sudah menyadari hal itu. Di antara indikator menyadari hal itu, seringkali adzan sama pengumuman lelayu lebih diperhatikan pengumuman ada orang meninggal. Sehingga warga sudah menyadari betul, begitu ada pengumuman orang meninggal dunia, itu lebih disimak seksama dibandingkan mendengarkan adzan. Itu bentuk warga menyadari bahwasanya ini tidak mengganggu. Gini apa betul? Kira-kira kalau pas ada adzan itu kan santai saja itu. Tapi begitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, radio ini cilik ya. TV ini patah nih. Nah, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan bagi kalian untuk berperang, sementara itu kalian tidak suka. Wa asa an takrahu syai'a, dan bisa saja kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan bisa saja kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tetapi itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, dan Allah mengetahui dan kalian, sementara kalian tidak mengetahui. Ini menunjukkan ukuran baik dan buruk itu bukan perasaan. Jadi ukuran baik dan buruk itu bukan perasaan. Karena Allah berfirman, Allah wajibkan perang sedangkan kita tidak suka. Dan bisa jadi ketika kita tidak menyukai sesuatu itu lebih baik. Nah, jadi kalau ukurannya perasaan, orang sakit itu tidak ngombe jamu.
Ngopo pahit? Jadi ukurannya bukan perasaan. Dan bisa jadi kita mencintai sesuatu, tapi itu tidak baik untuk kita. Ini ketika Allah mewajibkan perang kepada kaum muslimin. Ayat wa'asa an takrahu dan juga wa'asa an tuhibbu, meskipun berkaitan perang, itu lafadznya umum. Maka apa saja yang kita benci belum tentu itu buruk, dan apa saja yang kita sukai belum tentu itu baik. Saya sama istri saya itu paling tidak suka, saya loh, itu kalau ngantar istri belanja. Ya, itu saya paling tidak suka. Kenapa? Kalau belanja itu lama dulu, kalau sekarang sudah enggak, karena sudah tahu kebiasaan saya, jadi sekarang belanja cepat. Tapi dulu awal-awal nikah itu istri saya kalau belanja lama, apalagi kalau di pasar itu nawarnya suwe banget. Jadi nawarnya itu lama banget. Itu saya udah merasa enggak nyaman, ini nawar kok lama banget. Jadi pedagangnya nawarkan jualan, ditanya berapa ini Bu? 200. Ternyata istri saya nawarnya ketegelen. Berapa? 80. Wah, marah-marah kan yang punya. Wah, 80 kula ane werong oleh kan. Dinaikkan akhirnya 100. Mboten nangsal nggih pun Bu, tinggal lunga. Ternyata dipanggil, "Riki Bu." Tambah sekedhik 110. Wah, yo ora iso 110, Bu. 120. Ana 120. Nah. Jadi saya tidak suka, tapi ternyata baik bagi saya. Kenapa? Budgetnya jadi cukup. Ya kan? Jadi tidak suka, tapi ternyata baik. Budgetnya jadi cukup. Coba kalau saya beli sendiri, berapa? 200, bayari. Kan tekor 80. Tapi istri saya yang nawar lama, saya tidak suka, ternyata baik. Budgetnya jadi cukup. Nah, itu saya pahami. Oh iya, benar ternyata. Sesuatu yang tidak kita sukai itu bisa jadi baik untuk kita. Dan mayoritas bapak-bapak itu kalau ngantar istrinya itu bete. Nggak tahu yang ada di sini iya apa enggak? Oh sama semua. Kenapa Pak? Lama ya. Coba kalau bapak-bapak belanja lama apa cepet? Cepet. Tapi istrinya itu kalau regoni berapa? 200 salah kaya ngene kok 200. Baik. Jadi kita suka ternyata itu kurang baik bagi kita. Itu ilustrasi yang sederhana. Selanjutnya, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, peperangan di dalamnya. Jadi mereka bertanya tentang bulan haram, tentang hukum perang di bulan haram. Qul, katakanlah, qitalum fihi kabir. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Jadi tidak boleh umat Islam berperang di bulan haram. Dan kita saat ini itu ada di bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Ini bulan haram. Dan di bulan Dzulqa'dah itu kita tidak boleh berperang. Amal soleh kita dilipat gandakan. Sebagaimana nanti Bapak Ibu bisa buka di Tafsir Ibnu Katsir, amal soleh kita dilipat gandakan ketika di bulan haram. Itu kabar gembira bagi kita. Tapi ada kabar buruknya, amal buruk kita juga dilipat gandakan. Maka itu salah satu keistimewaan bulan haram. Beramal baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Beramal buruk, pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi semacam apa ya? Dua sisi apa yang berbeda. Dalam kebaikan dilipat gandakan, tapi keburukan juga dilipat gandakan. Ya? Itu begitu masuk bulan haram. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu bulan
haram. Dan lebih dilipat gandakan lagi nanti tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu disebutkan oleh Nabi, "Ma min ayyamin al-amalus sholih fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu Allah mencintai kita beramal soleh dan pahalanya menandingi jihad fi sabilillah. Jadi kita dilarang jihad, tapi amalnya, pahalanya menandingi jihad. Jadi kita beramal di 10 hari ini dibandingkan jihad fi sabilillah, pahalanya lebih besar beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah beramal pada 10 hari itu dapat menandingi keutamaan jihad fi sabilillah? Apa kata Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Bahwa beramal pada hari-hari tersebut dapat menandingi jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji. Kecuali orang yang berperang dengan jiwa dan raganya lalu dia tidak pulang, mati syahid. Satu-satunya yang dapat menandingi adalah mati syahid. Maka jika belum mati syahid, maka masih lebih utama beramal di bulan haram di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi di tempat kita di bulan haram ini jarang penekanan bahwa amal soleh dilipat gandakan, amal buruk dilipat gandakan. Apalagi yang lebih utama lagi tadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu penekanannya tidak sedahsyat kalau bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu lebih utama. Tetapi ternyata respon kita kurang menarik yang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Padahal itu amal akan dilipat gandakan. Baik, kita lanjut ke ayat. Jadi kita fihi kabir, berperang padanya dosa besar. Wasaddun an sabilillah wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah. Allah jelaskan, menghalangi dari jalan Allah dan kufur kepada Allah, demikian pula menodai Masjidil Haram, mengusir penduduknya, itu dosanya lebih besar di sisi Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang musyrik yang menghalangi dari jalan Allah, yang kufur kepada Allah, yang menodai Masjidil Haram, yang mengusir penduduknya dari sana, itu dosanya lebih besar. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Ingat maknanya di sini? Masih ingat kemarin ayatnya, ayat yang sama? Kalau kemarin ayatnya al fitnatu asyaddu minal qatl. Ini ayatnya al fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhan. Maknanya fitnah di sini bukan nuduh orang. Apa maknanya? Masih ingat? Penyiksaan. Jadi al fitanu asyaddu minal maut ay al adab. Maknanya adalah penyiksaan. Jadi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, maknanya penyiksaan lebih kejam dari pembunuhan. Kita harus memahami kata-kata fitnah dalam bahasa Arab karena maknanya berubah-ubah sesuai konteks. Contohnya ini, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, maknanya penyiksaan lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi kadang fitnah maknanya bukan penyiksaan. Contoh, perempuan mendatangi majelis taklim atau datang ke masjid, hukumnya boleh kalau tidak ada fitnah. Maknanya bukan boleh kalau tidak ada penyiksaan. Maknanya apa? Boleh kalau tidak ada yang mengganggu atau yang menggoda.
Kalau nanti ada yang ganggu, ada yang goda, maka tidak boleh. Tapi insya Allah kalau di sini aman, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang menggoda, sehingga tidak ada fitnah. Dan nanti maknanya yang lain lagi. Anak-anak adalah fitnah bagi orang tuanya. Apa maksudnya? Cobaan, ujian. Jadi maknanya berbeda-beda. Saya difitnah padahal saya tidak melakukan. Apa maknanya? Tuduhan. Nah, jadi berbeda-beda. Jangan sampai kemudian ayat ini diartikan nuduh orang itu dosanya lebih besar dari pembunuhan. Padahal pembunuhan ya dosanya lebih besar daripada nuduh orang. Makna ayat ini adalah penyiksaan lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Maka dalam perang dilarang melakukan penyiksaan. Itu maknanya. Jadi dalam perang dilarang melakukan penyiksaan. Dan ayat ini turun berkaitan dengan trik orang-orang kafir saat itu. Ketika mengetahui umat Islam dilarang perang di bulan haram, maka orang-orang musyrik berinisiatif menyerang kaum muslimin saat bulan haram. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat bahwasanya menghalangi dari jalan Allah, menodai Masjidil Haram, mengusir penduduknya, dosanya lebih besar. Maka kemudian di ayat yang sebelumnya sudah dijelaskan asyahrul haram bisyahril haram. Kalau mereka menyerang di bulan haram, boleh membalas di bulan haram. Jadi ngelawan boleh. Tapi kalau perang, kalau masih bisa dihindari itu lebih baik. Nah, jadi ini prinsipnya dilarang perang. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka senantiasa memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian jika mereka mampu. Nah, ini usaha-usaha orang kafir. Mereka berusaha memerangi umat Islam sampai murtad dari agamanya. Ayat ini meskipun menceritakan tentang kejadian khusus di waktu itu, tetapi menggunakan lafadz yang umum. Artinya bahwa di luar sana ada banyak orang yang menginginkan kita keluar dari agama kita jika mereka mampu untuk memurtadkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya? Ini ayat menjelaskan bahaya murtad. Apa bahayanya? Fayamut wa huwa kafir. Lalu mati dalam keadaan kafir. Sudah murtad lalu mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum. Maka mereka itu amalnya batal. Jadi kalau murtad lalu mati dalam keadaan kafir, amalnya batal. Sholatnya tidak dianggap, sedekahnya tidak dianggap, hajinya tidak dianggap. Kenapa? Sudah murtad. Maka amalnya dianggap batal. La faidata lahu, tidak ada faidahnya sama sekali. Maka rugilah orang-orang yang murtad karena amalnya akan batal. Fit dunya wal akhirah, sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Jadi tidak dapat balasan apa-apa karena amalnya batal. Justru kabar buruknya adalah lafadz ayat berikutnya, wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu menjadi penghuni neraka. Jadi bahaya murtad menjadi penghuni neraka. Maka Bapak Ibu, pastikan putra putri kita, cucu kita, keluarga kita tidak boleh keluar dari agama Islam. Nasihati dengan nasihat yang bijak, yang lembut, supaya tetap di dalam rengkuan Islam. Jangan pernah izinkan untuk murtad dari
agamanya. Jangan sampai kita punya pendapat semua agama sama. Tidak. Jadi tidak semua agama sama. Karena Al-Quran mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka orang-orang yang kafir itu kelak akan menyesal. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang yang kafir yang mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bih. Maka tidak akan diterima dari mereka meskipun emas sepenuh bumi untuk menebus keimanan yang ia lepaskan. Jadi meskipun ditebus dengan emas sepenuh bumi, itu tidak mencukupi untuk harga keimanan kita. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka mendapatkan siksa yang pedih dan mereka tidak mendapatkan penolong. Kemudian di ayat yang tadi kita baca, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu, ini ayat ini kita langsung kaji ke hukum yang terdapat di dalam kitab ini atau di dalam ayat ini. Hukum yang terdapat di dalam ayat ini. Yang pertama, hukum berperang di bulan haram. Fadalat hadhil ayah ala hurmatil qital fi syahril haram. Ayat ini menunjukkan haramnya berperang di bulan haram. Wa qad ikhtalafal mufassirun, tetapi para ahli tafsir telah berbeda pendapat. Apakah ayat ini masih berlaku atau sudah mansukh? Fadhaba Atha. Imam Atha berkata, ayat ini tidak dimansukh. Wa kana yahlif ala dzalika. Bahkan beliau bersumpah demi Allah ayat ini masih berlaku. Demikian pula Imam Ibnu Jarir, ya, sahabat Ibnu Jarir itu juga juga berkata bahwasanya telah bersumpah kepadaku bahwasanya ayat ini masih berlaku. La yahillu linnas, tidak halal bagi manusia berperang di bulan haram, di tanah haram. Illa ala sabilit taf, kecuali sekedar untuk melakukan perlawanan. Yang berikutnya, wa dhahabal jumhur, mayoritas ulama berpendapat ayat ini mansukh. Ayat ini sudah dinasakh. Sehingga menurut Sa'ad ibn al-Musayyab bahwasanya memerangi orang-orang kafir di bulan haram itu boleh. Sebagaimana Nabi dulu pernah suatu saat dalam perang Hawazin, di saat di perang Hunain itu terjadi di bulan haram. Demikian pula perang di Saqif atau di Taif pada saat itu juga terjadi di bulan haram. Sehingga menurut pendapat yang kedua, di bulan haram itu sudah diizinkan untuk berperang. Lalu mana pendapat yang benar dari dua pendapat ini? Imam Ibnul Arabi berkata, wasahih, dan yang benar bahwasanya ini tidak bahwasanya ini dibolehkan bagi kita untuk berperang di bulan haram, bukan berarti ayat ini mansukh. Jadi ayat ini masih berlaku, dilarang berperang di bulan haram. Dibolehkan perang itu karena sebatas untuk memberikan perlawanan. Maka insya Allah ini adalah pendapat yang kuat. Sebagaimana ketika Allah berfirman, wasaddun ang sabilillah wa kufrum bihi,
menghalangi dari jalan Allah dan kufur kepada Allah, itu disebutkan sebagai akbaru indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan bahwasanya boleh di bulan haram kalau sekedar untuk memberikan perlawanan. Tetapi ayat ini masih berlaku bahwa di bulan haram tidak boleh perang, kecuali kalau sekedar untuk mempertahankan diri. Hukum yang kedua, halir riddatu, apakah murtad itu membatalkan amal, wa tadhhab bihasanatil insan, dan menghapus pahala kita. Jadi apakah murtad itu membatalkan amal dan menghapus pahala kita? Dalla qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan di dalam firman-Nya, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, lalu mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu batal amalnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya riddah, murtad itu membatalkan amal. Kemudian juga murtad itu menghapus pahala amal soleh. Ini ayatnya sudah jelas. Allah berfirman, faulaika habitat a'maluhum. Tetapi ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat di dalam hal orang yang murtad ini. Apakah membatalkan amalnya semata-mata karena murtad, atau kalau kemudian dia balik muslim kemudian amalnya balik lagi. Jadi ini batal atau sekedar tidak berlaku karena masih dalam kemurtadan. Jadi para ulama beda pendapat. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ada orang murtad nih, dulu sudah haji, lalu kemudian setelah dia masuk Islam lagi, perlu haji lagi atau tidak? Nah, disinilah yang dibahas oleh para ulama. Kalau amalnya batal, maka berarti perlu haji lagi. Kalau tidak batal, maka dia tidak perlu haji lagi. Nah, ini kira-kira batal apa enggak ini? Perlu haji lagi apa enggak? Ya. Baik. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, fadzahaba Malik wa Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya amal itu batal binafsi riddah, semata-mata karena dia murtad. Maka begitu murtad, otomatis amalnya batal. Segudang sedekahnya batal. Istilah saya kurang tepat, masa sedekah segudang. Intinya sedekahnya banyak itu batal. Sholatnya puluhan tahun batal. Apalagi hajinya batal, puasanya batal, tidak ada gunanya yang sudah berlalu. Maka kalau dia masuk Islam lagi, maka dia mulai dari awal. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, sementara Imam Asy-Syafi'i berkata rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bahwasanya amal itu tidak batal illa bil mauti alal kufri, kecuali kalau mati dalam kekafiran. Jadi kalau tidak mati dalam kekafiran, maka amalnya masih bisa dipanggil lagi dengan masuk Islam. Jadi menurut Imam Syafi'i, orang yang murtad itu amalnya tidak batal. Dia baru batal amalnya kalau mati masih dalam keadaan murtad. Jadi ada orang muslim nih, sudah naik haji, tahu-tahu murtad, lalu ya off. Lalu kemudian on lagi, masuk Islam lagi, maka tidak perlu mengulang hajinya, otomatis aktif lagi.
Karena dia di-on-kan. Kalau matinya pas sekarat, on-nya itu. Iya. Jadi ini ada yang tanya, ini kalau on-nya pas sekarat gimana nih? Ya, ini kok ada istilah on off jadinya ya. Ini istilah dari Pak Solihin ini. Ini jangan dipatenkan Pak ya. Baik. Bagaimana kalau kemudian dia taubatnya pas sekarat? Ingat, pintu taubat itu tertutup dengan salah satu dari dua. Yang pertama adalah man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah terima taubatnya. Jadi selama matahari terbitnya belum dari barat, maka taubat masih diterima. Yang kedua, Allah itu menerima taubat hambanya malam yugharghir, selama nyawa belum di tenggorokan. Jadi kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, maka taubatnya tidak diterima. Ingat Fir'aun itu taubat. Fir'aun itu baca syahadat, tapi dia bertobat dan baca syahadat saat menyadari dia hampir mati karena tenggelam di Laut Merah. Maka saat itulah kemudian Fir'aun berkata, amantu kama amanat bihi banu Israel. Aku beriman sebagaimana berimannya Bani Israel. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Taubatnya diterima apa tidak? Tidak. Kenapa taubatnya tidak diterima? Karena nyawa sudah sampai di tenggorokan, sehingga dia sudah sekarat, maka tidak diterima. Nah, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kasus orang bertobat ketika kematian sudah tiba itu tidak dianggap. Maka kalau mau bertobat ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka Bapak Ibu, memang kita tidak pernah tahu, tadi di awal sudah kita sampaikan, kematian itu tidak kita ketahui kapan datangnya, tidak kita ketahui tempatnya di mana, tidak kita ketahui sebabnya apa. Jadi tiga hal ini menjadi misteri. Tidak ada yang tahu sebab kematian kita. Ada yang tahu? Tidak ada. Tidak tahu tempatnya di mana, tidak tahu waktunya kapan. Karena itu yang terpenting bagi kita adalah cari bekal dengan maksimal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Carilah bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Termasuk untuk senantiasa istiqomah dalam iman Islam. Karena murtad membatalkan pahala. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, orang yang murtad itu amalnya tidak batal kecuali mati dalam kekafiran. Maka dalilnya apa? Fayamut wa huwa kafir. Dia mati dalam kekafiran. Maka di sini dimuqayyadkan, diikatkan dengan bil mauti alal kufri, jika mati dalam keadaan kafir. Fa idza aslama ba'da riddah, jika dia masuk Islam lagi setelah murtad, maka hukum amal batal itu tidak berlaku. Jadi amalnya tidak batal karena masuk Islam lagi sebelum mati. Walal khulud finnar, dan statusnya dia tidak kekal di dalam api neraka. Kenapa tidak kekal? Karena masuk Islam lagi. Maka ancaman kekal di dalam neraka jika dia mati dalam keadaan kufur. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu dalil yang dipakai oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah adalah la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, amalmu batal. Ini umum. Maka begitu syirik, amalnya batal. Orang murtad otomatis melakukan syirik, maka amalnya batal. Wa may yakfur bil iman
faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanan atau murtad, maka sungguh amalnya sudah batal. Maka dua ayat ini menunjukkan bahwasanya amal batal karena kufur, tidak nunggu mati dalam keadaan kafir. Nah, inilah perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sehingga qala Malik wa Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata, jika dia dulu sudah berhaji lalu murtad kemudian masuk Islam, maka dia mengulang hajinya. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hajinya harus diulang. Ini kalau ngulang ya lumayan ini. Ngantrinya lama. Berapa lama? 30 tahun. Naik sepeda lebih cepat. Kemarin saya lihat beberapa kali di sosmed tuh ada yang naik sepeda, ada yang 7 bulan. Dan kemarin ada yang berangkat lagi orang mana? Yang suami istri orang mana itu? Sleman ya? Itu juga naik sepeda. Kemudian juga sempat ada yang berangkat lagi orang Banyumas juga ada itu naik sepeda. Itu lebih cepat, tapi jangan dibayangkan indah. Itu Bapak Ibu naik sepeda dari Jogja Sleman saja sudah megap-megap, apalagi dari Jogja ke Mekah. Saya masih ingat dulu ketika saya masih di pesantren di Jogja itu, saya hari Jumat itu pulang pagi itu ke Bantul untuk ngambil barang, ngontel naik sepeda. Saya masih ingat. Kemudian saya balik lagi ke Jogja. Nah, sampai di depan pesantren, anak-anak lagi pada olahraga, itu saya baru mau masuk kamar sudah tidak sadar. Pingsan. Jadi sudah tidak sadar. Tahu-tahu mau semaput aku. Dan tidak ada yang nolong karena semua lagi pada olahraga. Jadi kalau hari Jumat itu jadwalnya di pesantren itu dulu olahraga. Nah, jadi dulu itu pesantren itu liburnya masih hari Jumat. Nah, dan sekolah-sekolah itu waktu itu hari Jumat masih libur. Sekarang sudah semuanya hari Ahad. Nah, saya tidak tahu kok berubah itu gimana ini. Ya, padahal kalau hari Jumat liburnya itu banyak untungnya loh. Kan mestinya gajiannya hari Kamis. Ya kan? Hari Kamis gajian, Jumat libur, ngisi kotak infak, dompetnya masih tebel. Nah, kalau sekarang ini Ahad libur, gajiannya hari Sabtu. Jadi begitu hari Jumat, dompetnya sudah kosong. Sehingga ngisi infaknya sudah tipis ya. Baik, kita lanjut. Jadi hajinya diulang ya tadi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau sudah murtad dan dulu pernah berhaji lalu murtad lalu masuk Islam lagi, hajinya diulang. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tidak perlu hajinya diulang. Kenapa? Qad sabaqo, dulu pernah melakukan. Dan murtad itu tidak membatalkan amal illa idza mata ala kufrihi, kecuali jika mati dalam kekafiran. Maka selama tidak mati dalam kekafiran, maka murtad tidak membatalkan amal. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang kafir lalu masuk agama Islam, maka punya kelebihan. Apa kelebihannya? Anta aslamta ala ma aslafta. Kamu sudah masuk Islam atas amalmu yang terdahulu. Ada orang nih bukan Islam, lalu dia masuk Islam, maka amalnya tidak dihitung dari nol, tapi amal semasa belum masuk Islam. Kan sebelum masuk Islam kan ada kok orang yang sedekah juga, bakti sama orang tua, rajin gotong royong, ada enggak? Banyak. Maka itu sudah dihitung pahalanya. Jadi orang masuk Islam mu'alaf itu bukan nol, tapi plus. Dosanya diampuni, pahalanya sudah dihitung. Maka beruntunglah para mu'allaf. Maka Bapak Ibu beruntunglah para mu'allaf. Ada yang mu'allaf di sini? Tidak ada. Berarti ini semua lahir sudah dalam keadaan Islam, sudah fitrah. Baik.
Bapak dan ibu-ibu, ya. Jadi bukan malah kedosane ya. Jadi tidak serta-merta seperti itu ya. Itu tergantung kepada amal dan perbuatannya sendiri. Baik, sebagai closing, penutup dari ayat ini, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, mereka adalah orang yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang pantas mengharap rahmat Allah itu punya 3 sifat. Jadi kalau kita ingin mengharap rahmat Allah itu punya 3 sifat. Kalau kita tidak punya 3 sifat ini, maka belum pantas mengharap rahmat Allah. Apa sifatnya? Yang pertama adalah innalladzina amanu. Sifatnya harus beriman. Maka dalam kitab ini disebutkan ada orang yang berdialog kepada Nabi dan Nabi menjelaskan bahwasanya masuk surga dengan rahmat Allah. Maka sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, demikian pula engkau wahai Rasulullah masuk surga dengan rahmat Allah. Maka Nabi menyebutkan wala ana, demikian pula saya masuk surga dengan rahmat Allah. Maka beliau mengatakan illa ayataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Maka syaratnya mutlak kalau kita mengharap rahmat Allah harus beriman. Yang kedua, walladzina hajaru, berhijrah. Jadi orang yang mengharap rahmat Allah adalah orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu salah satu dari 3. Satu, hijrah tempat. Hijrah tempat dari tempat yang susah menjalankan Islam ke tempat yang lebih mudah menjalankan Islam. Itu namanya hijrah tempat. Dan untuk tempat kita tidak berlaku hijrah tempat, karena di tempat kita bebas menjalankan tuntunan agama. Bapak Ibu mau sholat tahajud sampai penjut juga tidak ada yang larang. Ya, mana saking cepetnya sholat begitu kan? Orang-orang sih larang. Insya Allah kalau sholatnya sesuai sunnah tidak akan penjut. Kalau penjut itu bisa jadi karena ada yang salah di situ. Nah, kecepatan, kebanteran, ya, tidak tumak ninah, karpetnya sing murah, ya, maka bikin rusak. Kemudian juga yang berikutnya, hijrah di sini selain hijrah tempat adalah hijrah amal. Jadi ada kalanya hijrah tempat, ada kalanya hijrah amal. Kalau di tempat kita bukan hijrah tempat, tapi hijrah amal. Kita semua diakui atau tidak pernah bermaksiat. Ada yang hadir di sini tidak pernah bermaksiat? Semuanya pernah. Jadi kita semua pernah bermaksiat. Maka kita hijrah. Dulu maksiat, sekarang taat. Ya, dulu maksiat, sekarang taat. Ini namanya hijrah amal. Dulu malas, sekarang semangat. Ada yang tidak pernah malas di sini? Semangat terus? Ada enggak? Ya, banyak malasnya malah. Baik. Maka dulu malas, sekarang semangat. Itu namanya hijrah amal. Dulu melakukan ritual kesyirikan, sekarang bertauhid. Jadi dulu mungkin ikut simbahnya, ikut moyangnya, sesaji klenik macam-macam, garik manut karo simbah. Ono angin gede kono le nyebar beras uyah. Akhirnya disebar. Kemudian apa meneh? Kon ngeterke mantenan Mbak Yuni, kono nyekel pitik engko culno. Nehno perapatan paker. Masih ada? Oh, masa isih? Pundong lho. Masa pundong isih?
Gak piye kuwi? Ustaz Ahmad Solihin iki. Loh, nang ngarep tanggung jawab loh. Baik. Ini yang tanggung jawab siapa di sini? Oh. Ini Ustaz Ahmad Solihin ini ngeles, delenge ngayal jarene. Baik. Jadi ternyata Bapak Ibu kita perlu berhijrah. Dulu melakukan kesyirikan, sekarang ketaatan. Wis rasa perlu ngeculke pitik nang paker. Hijrah sekarang. Ngeculke gede, lu malah gede. Baik. Jadi memakamkan sampai sekarang masih ada yang nggak lewat jalan umum, kudune apa ya, lewat menghindari sesuatu. oh gitu. Masih ada yang memakamkan tidak melewati jalan umum, tapi lewat nelusup-nelusup. Karena adanya keyakinan kalau lewat jalan umum mayite urip meneh. Maka ini keyakinan yang perlu dikoreksi. Jadi perlu hijrah amal. Yang berikutnya syaratnya adalah jihad. Jadi syarat untuk mengharap rahmat Allah, satu beriman, satu mukmin, dua muhajir, yang ketiga mujahid atau berjihad. Jihad itu ada banyak macam, dan jihad yang mungkin kita lakukan adalah jihad melawan syaitan, zikir pagi petang. Jihad yang mungkin kita lakukan adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad yang mungkin kita lakukan adalah jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jihad yang kemungkinan kecil kita amalkan adalah puncak jihad, namanya perang. Karena perang di negeri kita menjadi haknya para militer, sementara warga sipil itu tidak dibebani kewajiban jihad. Sehingga kewajiban jihad dalam arti perang itu masyarakat sipil nunggu panggilan. Selama tidak ada panggilan, kita tidak ada kewajiban berperang. Itulah tiga sifat orang yang layak mengharap rahmat Allah. Satu mukmin, dua muhajir, tiga mujahid. Beriman, berhijrah, dan berjihad. Insyaallah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang layak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, saya tutup. Oke. Monggo Bu, silakan Bu. Bu Inaya. Oke. Yang keras Bu, atau mic-nya? Tidak bunyi mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa seseorang kemudian murtad, terus kemudian muslim lagi. Sebatas berapa kali Islam, murtad, muslim terhadap Allah. Berapa kali ketika seseorang itu muslim kemudian murtad terus Islam lagi. Baik. Terus yang kedua, amalan di bulan Dzulqa'dah itu tanggal 1 sampai 10. Dzulhijjah. Dzulhijjah. Ya. Dzulhijjah. Terus yang 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kan pada iktikaf. Jadi amalan-amalan ketika di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu kan amalan di siang hari. Yang di bulan Ramadan akhir 10 hari itu amalan-amalan tolong dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini. Baik. Ini terkait batasan murtad lalu beriman lagi. Yang harus kita pahami sekarang adalah bahwa Allah selalu membuka pintu taubat.
bahwa Allah yakfirud dzunuba jami'ah, mengampuni semua dosa. Pintu tobat itu tertutup kalau salah satu dari dua, yakni satu, matahari terbit dari arah barat, dua, nyawa sampai di tenggorokan. Maka jika terjadi ada orang muslim murtad, muslim lagi, murtad lagi, muslim lagi, murtad lagi, dan berakhir muslim, maka status muslimnya diterima. Karena di dalam agama kita Allah itu disifati di dalam Al-Quran yakfirud dzunuba jami'ah. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan lau dzunubuka ananas sama, meskipun dosamu membumbung tinggi memenuhi langit. Dalam hadis juga disebutkan biqurabil ardi khotoya, meskipun dosamu ngebai jagat. Ngebai jagat itu berarti wakeh tenang. Maka itu akan diampuni oleh Allah kalau bertaubat. Tetapi dalam ayat Al-Quran disebutkan innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summasdadu kufro. Biasanya kalau iman lalu kafir, lalu iman lalu kafir, tambah kafir lagi. Nah, tetapi andai kemudian masuk Islam lagi, maka Allah Maha penerima taubat. Tetapi pada prinsipnya ayat menyebutkan orang sudah kafir lalu beriman, lalu kafir lagi, maka dia akan bertambah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya? Bukan rumus. Ayat tadi menjelaskan kepada kita, orang kalau sudah murtad lalu beriman, lalu kemudian murtad lagi, nah, maka akan bertambah kufur. Ini bukan rumus, artinya ada kemungkinan juga orang yang sudah murtad berkali-kali lalu kemudian muslim lagi, dengan catatan bahwa Allah itu Maha penerima taubat meskipun dosanya membumbung tinggi memenuhi langit atau ngebai jagat. Allah mengampuni semua dosa selagi mau bertaubat. Yang kedua, amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak hanya siang, juga malam. Dalilnya apa? Walayalin ashr. Di surat Al-Fajr, makna walayalin ashr menurut para ahli tafsir adalah malam-malam yang 10. Di situ adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi jenengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amalannya boleh puasa, boleh sholat malam, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh sedekah DLL, dan lain-lain. Nanti ada namanya amal yang umum, contohnya perbanyak zikir umum. Tapi ada zikir khusus tanggal 9, itu zikir khusus setelah subuh sampai tanggal 13 setelah asar. Setiap kali selesai sholat 9, 10, 11, 12, 13, setelah selesai sholat itu mengucap takbir. Itu dimulai tanggal 9. Menurut tarjih Muhammadiyah, takbirnya mulai tanggal 9 setelah subuh. Tapi masyarakat Pundong ngamalkannya bar maghrib. Dalil apa ora ngerti? Oh, kebiasaan. Itu tarjih itu setelah subuh tanggal 9. Oh, sudah mulai? Di mana? Di sini sudah mulai ada yang subuh. Oh, ada yang sebagian subuh. Alhamdulillah. Berarti sudah. Ini ya? Oh gitu. Sebagian sudah ada yang mulai setelah subuh. Nanti setiap setelah sholat itu baca takbir. Itu zikir yang sifatnya khusus. Itu setelah subuh, setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib. Itu bukan hanya tarjih Muhammadiyah yang tanggal 9. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu juga tanggal 9 setelah subuh. Jadi sama setelah subuh, tapi praktek masyarakat kita kok baru maghrib. Nah, ya, tidak tahu itu kenapa. Ya, ibadah di zaman Nabi terjadi kok kias, tinggal nyontoh. Oh gitu, baik. Jadi itu
dilakukan setelah maghrib, dan takbir itu dengan dua cara. Dalam takbir yang disampaikan oleh ulama madhab Syafi'i, takbir itu dikomando, dipimpin. Tetapi kalau jenengan nanti mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz kita dari Timur Tengah, itu takbir tidak boleh dikomando, karena memang takbir itu diamalkan dengan dua cara. Dalam madhab Syafi'i dikomando, dan Bapak Ibu di negara-negara seperti di Timur Tengah yang madhabnya Hambali dan Maliki, itu takbirnya sendiri-sendiri. Saya tidak tahu kalau di sini madhabnya yang dikomando apa sendiri-sendiri. Oh, dua-duanya. Pas memang sendiri-sendiri, memang komando maksudnya. Pas apa? Oh ya, itu malam takbir di komando. oh gitu. Baik. Jadi mengenai cara takbirnya itu, monggo jenengan milih yang dikomando atau yang sendiri. Kemudian amal yang lain yang bisa kita amalkan yang sifatnya khusus, tadi puasa tanggal 9. Tapi tanggal 1 sampai 8 puasa boleh. Tujuannya memperbanyak amal soleh. Tapi yang dianjurkan khusus tanggal 9. Jenengan iktikaf juga boleh kalau mau iktikaf. Karena iktikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan. Intinya silahkan siang malam memperbanyak amal soleh. Dalilnya yang siang tadi hadis sudah kita baca, yang malam adalah walayalin asyr. Para ulama menjelaskan malam-malam yang 10 adalah malam bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang belum terjawab? Itu yang 10 hari terakhir bulan Ramadan iktikaf. Nggih, pripun? Bedanya apa dengan yang 1 sampai 10 Dzulhijjah? Oke, baik, jelas berbeda. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir itu di sana ada malam khusus yang dicari. Apa? Lailatul Qadar. Sementara di sini tidak ada Lailatul Qadar, tetapi keutamaan amal yang pahalanya melebihi jihad fi sabilillah. Dan itu ada di setiap hari, 10 hari itu. Sementara kalau yang 10 hari terakhir itu tidak ada di setiap hari, posisinya bisa ya tidak kita ketahui. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu enak dong. Jadi posisinya tidak kita ketahui, bisa jadi di tengah, bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pahalanya kan 1000 bulan besar. Ya, itu kan tidak setiap malam. Apakah setiap malam 1000 bulan itu? Tidak. Ketika menjumpai itu terus ditandingkan dengan yang 1 sampai tanggal 10 itu gimana? Oh baik. Ketika menjumpai itu kemudian disandingkan dengan tanggal 1 sampai 10 gimana? Maka lafadz hadisnya menunjukkan umum. Tidak ada hari yang lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari ini. Jadi tetap yang lebih Allah cintai adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Apalagi di situ kepastian. Nah, 10 hari semuanya. Kalau kalau bulan Ramadan ada kepastian Lailatul Qadar? Tidak ada. Bisa jadi pas Lailatul Qadar mah pas ora. Ya. Mungkin enggak? Mungkin saja. Nah, wallahu alam bishawab. Cukup ya? Terima kasih Pak. Masih ada enggak? Oh, monggo. Ya, semoga Pak. Singkat nih Pak. Pak Ustaz, tentang definisi macam-macam utang. Bagaimana halnya kalau orang yang nggak rajin sholat, tetap Islam tapi tiba-tiba udah nggak mau sholat tapi tetap menjalankan yang lain? Karena ada memang seperti itu, terus nggak mau sholat belum sholat. Iya. Bagaimana seperti itu? Baik, terima kasih. Ini penjelasan mengenai masalah murtad. Jadi murtad itu ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Apa maksudnya? Di dalam agama kita itu semua amal bisa batal. Semua amal bisa batal. Wudu ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya, maka syahadat juga ada pembatalnya. Di antara pembatal syahadat adalah menolak kewajiban sholat. Itu syahadatnya batal. Karena Nabi menyebutkan bainar rajul wal kufri tarkus sholat. Batas antara muslim dan kufur meninggalkan sholat. Maka kalau ada orang meninggalkan sholat dengan menolak kewajibannya, maka itu dihukumi
bukan Islam. Sehingga kalau tadi ada orang masih mengamalkan yang lain tapi tidak sholat, maka harus dirinci. Tidak sholatnya tadi menolak kewajibannya atau memeng, nek males, maka statusnya masih muslim. Hanya saja pelaku dosa besar, fasik namanya. Tetapi kalau sudah menolak kewajibannya, maka statusnya keluar dari Islam. Jadi dilihat apakah menolak kewajiban atau tidak. Maka di tempat kita pada umumnya orang yang meninggalkan sholat, mereka masih mengakui kalau sholat itu wajib. Dan mereka kalau ditanya, ya pengen sholat meneh. Bahkan orang yang tidak sholat pun kalau kita tanya, aku ya pengen sholat nih ngenteni anakku mentas. Maka statusnya dia masih muslim karena masih mengakui kewajiban sholat. Nah, tapi kalau kemudian kok ora sholat ngapa yuk? Ora penting, aku sholat ya ora sugih, ora sholat ya ora sugih. Lah ini namanya menolak kewajiban sholat, maka dihukumi keluar dari Islam. Jadi dilihatlah pengakuannya terhadap kewajiban. Kok ora sholat ngapa? Ora marai wareg. Maka ini menolak kewajiban. Kok ora sholat ngapa? Malahan sesuk nang kono ketemu karo para sinden misalnya. Nah, ini menolak kewajiban. Dilanjut besok ya. Oh iya, baik, matur nuwun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Pak. Besok supaya kajiannya lebih panjang ya. Monggo Bapak Ibu itu hadirnya bisa tepat waktu jam 6. Ya, jadi nanti jam 6 dimulai, kemudian jam 6 dibuka, kemudian jam 6.15 nanti kajian. Kemudian 15 menit bisa dipakai untuk tanya jawab. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk infak pada pagi hari ini mendapatkan Rp464.000. Kemudian nanti akan diadakan kajian Ahad Kliwon di Masjid Al-Barokah Kiring, kemudian Ahad Painnya di Gedung Dakwah. Nunggu undangan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.